Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pembahasan berikutnya terkait dengan masalah al-wudu, dan ini merupakan maksud yang pertama dari 4 maqasidut thaharah. 4 bentuk toharoh, yaitu yang pertama al-wudu. Dalam pembahasan wudu, di sini disebutkan ada 3 pembahasan. Yang pertama, syurut, syarat sahnya wudu. Para fuqaha rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwa syarat syah wudu ada 10. Yang pertama, al-Islam. Maka tidak sah wudunya orang yang kafir, baik kafir asli maupun kafir murtad. Yang kedua adalah at-tamiz, yakni berakal. Maka tidak sah wudunya semua orang yang tidak berakal, yaitu orang gila, orang mabuk, orang pingsan, dan juga termasuk anak kecil yang belum mumayyiz. Syarat yang ketiga, alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Tidak boleh ada zat pada anggota wudu kalau zat tersebut bisa merubah air, yakni merubahnya dari air thahir mutahhir menjadi air yang thahir saja. Kalau misalnya pada tubuh orang yang wudu ada sabun atau ada tinta atau ada zat lain, jika air terkena dengan zat tersebut, maka air akan berubah warnanya, baunya atau sifatnya. Maka khusus untuk bagian itu yang zat itu ada padanya, maka anggota tubuh bagian tersebut tidak sah, ya, tidak sah siramannya karena air yang mengenainya sudah mengalami perubahan. Maka kewajibannya bagian tersebut atau zat tersebut harus dihilangkan, baru kemudian disiram air sekali lagi. Ya, maka ini syaratnya tidak boleh ada pada anggota wudhu ya zat yang bisa merubah air ketika air mengenai zat tersebut. Kemudian yang keempat, adamul munafi. Tidak boleh seorang yang berwudhu berada dalam keadaan yang bertentangan dengan wudhu, yang menafikan wudhu. Dikatakan di sini dalam kurung al-haid wan nawaqid. Al-haid akan disebutkan di bawah. An-nawaqid yakni pembatal wudu. Jadi tidak sah seorang berwudu dalam keadaan dia sementara melakukan pembatal wudu. Misalnya seorang suami berwudu sambil memegang atau dipegang oleh istrinya. Memegang istri akan disebutkan nanti membatalkan wudu, maka tidak sah wudunya. Atau misalnya seorang berwudu tapi sambil kencing. Sambil kencing ini juga membatalkan atau tidak sah wudunya. Kemudian syarat yang kelima adalah ada musarif. Tidak boleh ada hal lain yang memalingkan niatnya. As-sarif itu memalingkan, yang memalingkan hatinya dari niat wudu. Atau dalam kurung dawamun niyati hukman. Bahwa syarat wudu, niat wudu itu harus dawam, terus menerus ada secara hukum. Ya, yang dimaksud secara hukum adalah jangan dia merubah niat wudunya menjadi niat apapun yang lain. Di tengah-tengah wudu. Kapan dia merubah niatnya menjadi selain wudu, maka dia kalau mau wudunya sah, dia wajib untuk memperbaharui niatnya. Misalnya ada seorang yang berwudu, telah mencuci tangannya kumur-kumur, kemudian mencuci wajah, masalan. Kemudian ketika mencuci tangan, ya kanan, tangan kiri, kemudian ketika mengusap kepala, ya dia usap kepalanya, masalan. Tapi kemudian karena cuaca panas, dia menyiram kepalanya dengan niat ingin mendinginkan kepala. Maka di sini ketika dia menyiram kepalanya, mendinginkan kepalanya, ini dia merubah niatnya. Ya. Terjadi sorif, memalingkan niat dari niat wudhu menjadi menyiram kepala. Maka dalam menyiram kepala dengan niat untuk dingin, mendinginkan kepala. Maka ketika dia mau mencuci kaki, dia wajib untuk menghadirkan niat kembali. Ini tidak perlu diulang wudhunya dari awal, cukup dimunculkan kembali niat wudhunya di dalam hati, baru kemudian menyiram kanan dan kirinya. Iya. Atau misalnya seorang yang apa mencuci tangan, ya, telapak tangan, setelah itu kumur-kumur.
Setelah selesai kumur-kumur ternyata gusinya berdarah. Dia tambah kumur-kumur untuk membersihkan darah dari gusinya. Dan ini menghilangkan najis. Babnya menghilangkan najis. Maka di sini terjadi perubahan niat dari niat wudhu menjadi bab niat menghilangkan najis. Nah, di sini ketika dia selesai menghilangkan najis, ketika dia mau mencuci wajah, maka diwajibkan bagi dia untuk memunculkan niatnya kembali. Wajib bagi dia untuk memunculkan niatnya kembali bersamaan dengan menyiram wajahnya. Iya, kalau tidak maka wudhunya tidak sah. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang keenam, adamu ma yamna'u sulil ma. Tidak boleh ada zat pada anggota wudhu yang menghalangi air mengenai kulit. Karena kewajiban dalam mencuci harus mengenai kulit. Kalau misalnya pada kukunya ada cat kuku yang membentuk lapisan di atas kulit, maka tidak sah ya mencuci kukunya. Kecuali kalau cat kuku tersebut meresap ke dalam kulit, maka tidak ada masalah. Atau pada kulitnya ada cat yang mengering atau ada tip X atau yang semacamnya yang menghalangi air, maka ini tidak sah wudunya. Harus dia bersihkan dulu semua zat tersebut, baru kemudian dia apa berwudu. Demikian pula misalnya kotoran yang ada di bawah tai kuku ini, yang ada di bawah kuku. Ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena air akan menghalangi ya, karena kotoran kuku tersebut akan menghalangi air mengenai kuku bagian dalam. Dan kuku bagian dalam termasuk hal yang wajib dicuci dalam wudhu. Ya, intinya semua zat yang menghalangi ya, air sampai ke kulit, sampai ke anggota wudhu, maka ini wajib dihilangkan terlebih dahulu. Kapan tidak, maka wudhunya tidak sah. Berikutnya adalah an-naqa anil minal haid wan nifas. Harus suci dari haid dan nifas. Kenapa? Karena haid dan nifas itu mencegah atau bertentangan dengan wudhu. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan akan disebutkan nanti dalam pembahasan larangan-larangan yang berlaku bagi perempuan haid dan nifas. Salah satu larangannya adalah at-tatahhur bi niyatit ta'abbud. Bersuci dengan niat ibadah, termasuk di dalamnya wudhu. Maka perempuan haid dan nifas diharamkan bagi mereka untuk berwudhu. Walaupun berwudhu sebelum tidur. Kemudian syarat berikutnya al-ilmu bifardiyatih. Dia harus mengetahui bahwa wudhu itu wajib. Ini terkait dengan niat. Karena syarat sahnya niat adalah al-ilmu bil manwi. Dia harus mengetahui apa yang dia mau kerjakan. Kalau dia meyakini wudhu sunnah, berarti dia tidak meyakini, tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan. Maka siapa yang berwudhu dalam keadaan meyakini wudhu untuk mengangkat hadas itu sunnah, maka wudhunya tidak sah. Kemudian yang kesembilan, alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnah. Dia tidak boleh meyakini fardu tertentu. Ya, seharusnya di sini ditambahkan kalimat alla ya'taqida fardhon muayyanan min furudihi sunnah. Ini kurang detail ibarat. Jadi tidak boleh dia meyakini rukun tertentu dalam wudhu dia yakini sebagai sunnah. Misalnya seorang yang berwudhu meyakini bahwa mencuci muka ini hukumnya sunnah. Atau dia meyakini mencuci tangan sunnah. Atau dia meyakini mengusap kepala sunnah. Atau dia meyakini mencuci kaki sunnah. Maka ini hukumnya tidak sah wudhunya. Tidak sah wudhunya. Kenapa? Karena itu berarti dia tidak mengetahui ibadah yang akan dia kerjakan. Ini terkait dengan keyakinan orang yang berwudhu terhadap amalan-amalan dan gerakan-gerakan dalam wudhu. Ini ada 6 keadaan. Ya, ada beberapa keadaan. 6. Dari semua keadaan tersebut, ada 2 keadaan yang membatalkan dan membuat wudhu tidak sah. Yang pertama yang disebutkan di sini. Kalau dia meyakini rukun tertentu sebagai sunnah. Keadaan yang kedua, kalau dia meyakini semua gerakan amalan dalam wudhu, semuanya sunnah. Maka ini juga membatalkan. Selain dari 2 keadaan ini, maka keyakinan seseorang terhadap amalan wudhu, semuanya tidak berpengaruh untuk keabsahan wudhunya. Hanya 2 ini saja yang membatalkan. Kalau dia meyakini rukun tertentu sebagai sunnah, atau dia meyakini semua gerakan amalan dalam wudhu sunnah. Kemudian yang terakhir yang ke-10, dukhulul waqti wal mualatu lidaimil hadas. Ini syarat yang ke-10 yang terakhir tidak berlaku untuk orang sehat. Ya, untuk orang sehat 9 syarat yang lain yang tadi yang disebutkan hanya itu syarat yang berlaku bagi mereka. Adapun bagi orang yang daimul hadas, orang yang hadasnya tidak berhenti-berhenti,
Misalnya kentut terus-menerus. Tidak ada jeda kentutnya di mana dia bisa kerjakan sholat di situ. Atau orang yang keluar kencing terus-menerus, tidak ada jedanya antara kencing satu dengan kencing berikutnya, tidak ada jeda yang cukup untuk mengerjakan wudhu dan sholat di situ. Ya, orang yang seperti misalnya perempuan istihadah, ya istihadah, ini keluar darah terus-menerus, tidak berhenti-berhenti. Ya, daimul hadas seperti ini, selain 9 syarat sebelumnya diwajibkan baginya, ada tambahan satu syarat, yaitu masuknya waktu dan mualah beriringan. Orang yang daimul hadas tidak sah wudhunya sebelum masuk waktu. Dia wajib menunggu masuk waktu baru kemudian memulai wudhu. Kenapa? Karena toharoh bagi orang yang daimul hadas, yang hadasnya terus-menerus, ya, ini konteksnya darurat. Wad daruratu tuqaddaru biqadariha. Dan yang namanya darurat hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dan tidak ada kebutuhan untuk wudhu sebelum masuk waktu. Karena itulah wudhu dia nanti sah kalau dilakukan setelah masuk waktu. Kalau ada orang mustahadah atau yang salisi arih kencing kentut atau kencing terus-menerus, sebelum masuk asar dia sudah berwudu, maka setelah masuk asar dia wajib mengulangi wudunya karena wudu yang tadi tidak sah. Berikutnya al-mualah, harus beriringan. Yakni mualah di sini tidak boleh ada jeda antara yang gerakan wudu yang satu dengan gerakan wudu berikutnya. Tidak boleh ada jeda yang lama di mana anggota wudu sebelumnya sudah mengering sebelum dia mencuci anggota wudu berikutnya. Kapan anggota wudu sebelumnya sudah mengering? Ya, kemudian dia baru mencuci anggota wudhu setelahnya, maka ini dikatakan tidak mualah. Ini dikatakan tidak mualah. Ya, mualah itu adalah kalau dia mencuci anggota wudhu sebelumnya, setelahnya, di mana anggota wudhu sebelumnya belum kering. Ya, ini mualah. Jadi bagi orang yang daimul hadas, tidak boleh ada jeda yang lama antara apa? Antara wudhu, antara mencuci tangan, antara rukun-rukun wudhu, antara mencuci muka dengan tangan sampai siku, antara tangan sampai siku dengan kepala, antara kepala dengan mencuci kaki. Tidak boleh ada jeda yang lama. Kapan dia misalnya ya mencuci wajah, setelah itu wajahnya ditunggu kering, setelah itu baru cuci tangan, maka di sini wudhunya tidak sah. Harus ulang lagi dari awal. Nah, demikian pula dipersyaratkan bagi daimul hadas, mualah setelah selesai wudhu harus langsung sholat. Jadi antara wudhu dengan sholatnya juga harus mualah. Juga harus mualah. Yani tidak boleh ada jeda yang lama antara wudhunya dengan mengerjakan sholatnya. Kapan habis wudhu? Ya, dia duduk-duduk dulu sebentar. Dia makan-makan, dia ngobrol. Setelah itu baru sholat, maka dia wajib mengulang wudhunya dari awal. Ya, dia wajib mengulang wudhunya dari awal. Demikian pula kalau sebelum wudhu dia istinja, misalnya keluar darah, dia bersihkan kencing yang keluar terus-menerus. Ini juga tidak boleh ada jeda antara membersihkan najisnya dengan wudhunya. Jadi di sini ada 3 hal yang diwajibkan mualah. Yang pertama, antara membersihkan najis dengan wudhu tidak boleh ada jeda yang lama. Kemudian antara rukun wudhu yang satu dengan rukun wudhu yang lain juga tidak boleh ada jeda yang lama. Kemudian antara wudhunya dengan sholatnya juga tidak boleh ada jeda yang lama. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab.